maka ini semua akan bernilai dakwah insya Allah. Saya senang sekali kalau ada nilai-nilai dakwah di dalamnya. Jangan sampai di dalamnya hanya menceritakan amal. Sebelum tahajud malam pasang dulu kamera streaming. Orang biasanya sholat melihat tempat sujud, ini sholat melihat kamera. Allahu Akbar. Sudah berapa like-nya? Alhamdulillah, pagi ini zikirnya sudah 1000. Kamu berapa? Cukup kau posting saja satu hadis. Alladzi yadhkurullah walladzi la yadhkurullah mathalul ladzi yadhkurullah. Perumpamaan orang yang berzikir mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah seperti orang hidup dan orang mati. Jadi kalau ibu suaminya berzikir mengingat Allah, berarti suami ibu hidup. Jadi kalau suaminya nggak ingat Allah, berarti suaminya genderuwo. Bapak kalau istrinya mengingat Allah, berarti istrinya hidup. Kalau istrinya tidak mengingat Allah, berarti istrinya kuntilanak. Makanya anaknya tuyul. Bagaimana caranya supaya kita lepas daripada lalai? Memperbanyak mengingat Allah. Tadi subuh ingat Allah, sholat duha ingat Allah, dari hotel ke tempat kiai berselawat ingat Allah, di majelis taklim, majelis ilmu ingat Allah. Nanti kita sholat zuhur ada kultum pengajian ingat Allah, sore ada yasinan ingat Allah, malam ada tahlilan ketemuan silaturahim ingat Allah. Tontonlah televisi yang bisa menjadi tuntunan. Grup-grup WhatsApp kalau bisa mengingatkan pada Allah, lanjutkan. Grup-grup hanya yang membuat banyak grup-grup sekarang. Grup sama-sama SD, grup-grup sama-sama SMP, grup yang sama-sama SMA, akhirnya grup-grup ketemuan di medsos. Cucian lama belum kering, CLBK. Itu gambar siapa? Gambar suamiku. Oh, kayaknya mau mati ya. Masih gantengan AA kan? Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Betapa media sosial ini sekarang. Tapi saya tidak haramkan media sosial, karena jamaah, saya baru pertama kali datang ke pondok pesantren Al-Jauhari. Jamaah bisa kenal Ustadz Somad dari medsos, betul? Tapi medsos ini bermata dua. Kalau dia dipotongkan ke bawah motong kambing, kalau dipotongkan ke bawah motong ayam. Tapi kalau dipotongkan ke atas, urat nadi, urat leher kita mati. Kita masih hidup, tapi iman kita kering, kerontang, mati. Tapi kalau hanya sekedar dipakai, Ustadz Abdul Somad, kita baru pertama ketemu di majelis ini, tapi kami selalu nonton kajian Ustadz. Sampai-sampai suami saya marah karena paket 2 giga sering habis cepat. Sahabat saya, Ustadz, pulang ke rumah, ketuk pintu, begitu dia dengar ada suara Abdul Somad di kamar. Aku belum pulang, kau sudah masuk kamarku duluan Abdul Somad. Begitu aku masuk kamar, kulihat istriku nonton kau pengajian. Lalu saya bilang ke istri saya, jangan lagi ada Abdul Somad di antara kita. Selama masih pengajian gak apa-apa. Anak-anak kecil manggil Ustadz Somad, Ustadz Somad, Ustadz Somad. Loh, kenal sama Ustadz? Ceramah Ustadz banyak di HP mama. Ayahmu tahu? Tahu, alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selama pengajian mengingatkan pada Allah, menjauhkan dari maksiat dan dosa, teruskan. Tapi kalau isinya adu domba, membid'ahkan, mengkafirkan, mensyirikkan, orang yang bertawassul kepada Nabi, syirik. Bertawassul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, syirik. Bertawassul kepada Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, syirik. Tidak ada satu kiai ajengan pun yang menyuruh untuk meminta kepada Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, meminta kepada Bahauddin An-Naqsabandi, meminta kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita hanya diajarkan tata krama, sopan santun, beradab. Kita sadar diri banyak silap dan dosa. Kita menghadap Allah dengan menyebut orang-orang soleh, bukan somad. Ya Allah, bibarakati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bibarakati Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, bibarakati Syekh Sayyidi Ahmadil Badawi, bibarakati Syekh Al-Haddad, bibarakati Syekh As-Sagab, bibarakati Al-Habaib.
kita sadar bahwa kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau ngundang Ustadz Somad pengajian. Mohon maaf, jadwal saya penuh. Tolonglah Pak Ustadz, ini di daerah Jawa Barat. Mohon maaf, saya ke Jawa Barat setahun cuma 2 kali, 6 bulan sekali penuh. Ini Pak Ustadz, kami ini adalah sahabat dekatnya Kiai Jujun. Oh iya, insya Allah ada. Lebih kurang begitu makna tawassul. Memintanya kepada Allah, tapi menyebut orang yang dikasih sayangi oleh Allah. Mereka wali-wali Allah. Katanya Ustaz Somad wali juga. Ya, wali murid. Anak saya SD murid. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah perantara, wasilah, bertawassul kepada Allah, tapi dengan lemah lembut. Makanya orang-orang Yahudi dulu sebelum berperang dia menyebut nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabiyyika. Kami mohon kepada engkau ya Allah berkat kemuliaan Nabi Muhammad, berkat kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berkat kemuliaan Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, berkat kemuliaan wali-walimu. Itulah yang menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah untuk menerima sholat. Kalau puasa cukup turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Haji cukup turun ayat, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sedekah turun ayat, wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Tapi kalau sholat tidak cukup turun ayat, tapi diperjalankan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau puasa tinggal diqadha, tidak bisa qadha, bayar fidyah. Tapi kalau sholat tinggal mesti diganti. Saya tidak bisa berdiri Pak Ustadz, sholatnya duduk, takbiratul ihramnya berdiri, Allahu Akbar, iftitah, Fatihah, ayat, ruku masih bisa, Allahu Akbar. Duduk di lantai nggak bisa, duduk di kursi. Waktu rukuknya tetap, waktu sujudnya baru duduk, Allahu Akbar. Kening nggak perlu nempel ke meja Pak Ustadz? Enggak. Ada juga yang salah paham, katanya kening mesti nempel ke spring bed. Tidak bisa duduk Pak Ustadz, berbaring miring ke arah kiblat, kepala ke utara, kaki ke selatan, badan miring. Miring udah nggak bisa lagi, tulang belakang sakit Pak Ustadz, telentang aja pakai isyarat mata, pakai kedipan mata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah nggak bisa lagi Pak Ustadz, baru kita sholatkan. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada yang bisa menebus sholat kecuali sholat itu sendiri. Mudah-mudahan setelah momen Isra Mi'raj, suami-suami yang belum sholat jadi sholat. Amin. Alhamdulillah Ustaz Somad, setelah mendengarkan ceramah Ustaz tentang Isra Mi'raj, suami saya sekarang sudah rajin sholat. Sholat Jumat Pak Ustaz. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat yang tinggal wajib diqadha. Sepakat 4 mazhab, paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Tidak bisa ditawar-tawar. Sholat yang tinggal wajib diqadha. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti adalah sholat. Idza salahat salahal amalu kulluh. Kalau sholatnya baik, amal yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau sholatnya rusak, maka rusaklah amal yang baik. Walaupun sedekahnya rajin, walaupun bangun masjid, walaupun ngasih santunan untuk santri, walaupun menjaga anak yatim, tapi kalau tidak sholat, maka tumbang segala amal ibadahnya. Maka yang penting adalah sholat, sholat, dan sholat. Cari menantu,
fit and proper test sholat. Ustaz Somad, ini anak saya mau nikah Pak Ustaz, tapi saya nggak yakin calon mantu saya ini sholat apa enggak. Gimana caranya Pak Ustaz? Mudah aja Bu, nanti telepon dia, ajak datang jam 12 hari Jumat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama, saya mau datang bertamu, boleh? Boleh. Jam berapa bisa datang? Hari Jumat jam 12. Kalau dia datang, jangan terima. Kenapa? Berarti nggak sholat Jumat. Tapi soal ini udah nggak bisa lagi dipakai karena udah bocor soalnya. Untuk soal baru nanti kita bicarakan 4 mata. 3 bisa Pak Ustaz? Bisa juga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, idza ja'akum, kalau datang seorang laki-laki, man tardawna dinahu, agamanya baik, wa khuluqahu, akhlaknya baik, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anakmu, nikahkan dia dengan keponakanmu, nikahkan dia dengan cucumu. Karena kalau tidak nanti na'udzubillah, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Ustadz Somad, dulu saya terima dia karena mobilnya mewah, dulu kami terima dia karena ganteng, dulu kami terima karena rumahnya besar. Setelah menikah ternyata dia nggak sholat Pak Ustadz. Gimana rasanya Bu? Ya rasanya seperti tidur sama babi hutan. Bersyukurlah ibu, suaminya sholat. Bersyukurlah kalian. Adapun anak-anakku, para santriyah, santriwati, insya Allah kalian akan dipertemukan dengan laki-laki yang soleh, insya Allah. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Saya udah nikah, aminnya kuat untuk anak saya Pak Ustadz. Bagus. Kalian pun yang lajang-lajang, yang jilbabnya panjang lah dicari, yang solihah, tamat pesantren. Lalu kalau kami mendapatkan yang baik, yang nggak baik ini gimana Pak Ustadz? Kalau imanmu kuat kau selamatkan, bagus. Tapi kalau gara-gara itu kau seperti tukang pancing ditarik ikan, yang mancing orangnya nggak terlalu kuat, ikan yang dipancing ikan paus, kau ditelannya bulat-bulat. Kalau kau kuat bisa menyelamatkan orang lain, selamatkanlah. Tapi kalau tidak, maka manusia diukur dengan kadar kemampuannya masing-masing. Apakah Nabi Muhammad SAW itu langsung menerima sholat, langsung dilaksanakan? Tidak. Setelah turun dalam kitab Muwatta Imam Malik dijelaskan, barulah Jibril datang mengajarkan lengkap dengan waktunya. Sholat subuh 2 rakaat, waktunya setelah terbit fajar shadiq. Sholat zuhur 4 rakaat setelah tergelincir matahari. Sholat asar 4 rakaat dibaca dengan cara sir. Sholat maghrib 3 rakaat ketika tampak rona merah tempat tenggelam matahari. Begitu habis rona merah, syafaq ahmar, maka masuklah waktu isya. Inilah kewajiban. Sepakat 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bahwa sholat 5 waktu tidak bisa ditawar-tawar. Kalau ada yang menawarnya bisa menjadi 3, bisa menjadi 2, bisa menjadi 1, tidak dilaksanakan, cukup dengan pejam mata, dibayangkan saja, sholat batin namanya. Berarti dia sudah keluar dari imam-imam guru-guru kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang sudah memasukkan anak pesantren tidak akan sesat anaknya. Kenapa? Karena di pesantren Al-Jauhari subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, tahajud berjamaah, tarawih berjamaah, witir berjamaah. Bahkan terkadang mungkin juga dibuat duha berjamaah untuk mengajarkan sholat sunat tasbih. Terbiasa dia. Kata pepatah kita, Allah bisa karena biasa. Maka Isra Mi'raj puncaknya adalah sholat. Sekarang banyak orang meninggalkan sholat begitu remeh temeh dan mudahnya. As-salatu khairum minan naum. Setan datang membawa kipas sate. Nina bobo, oh Nina setan. Tertidur sampai tidak sholat subuh. Manama, siapa yang tidur walam yusolli sampai tidak sholat subuh, balas syaitanu fi udhunih, setan kencing di telinganya. Allah masih sayang, tidak nampak telinganya itu bekas setan. Andai Allah tidak sayang, disingkapkan Allah. Mungkin wali-wali melihat. Kadang kita datang ke rumah kiai, ke rumah tuan guru, ke rumah ajengan, mungkin Allah singkapkan, kasyaf mereka.
tahu dia ini orang tidak sholat, tertulis di telinganya toilet setan, WC setan. Na'udzubillah. Tapi Allah masih sayang dengan kita, kita husnuzon kepada manusia. Allah sayang dengan Abdul Somad, masih ditutupnya dengan hijab sehingga tak kelihatan mana telinga yang toilet, mana telinga yang berzikir mengingat Allah, karena kita melihat zahir. Nahnu nahkumu bizawahir wallah yatawallas sarair. Jam menunjukkan pukul 11.30, lebih kurang 1,5 jam Abdul Somad menyampaikan tausiah. Man kasura kalamuhu, siapa yang banyak ngomongnya, kasura saktuhu, maka dialah yang paling banyak silap dan salahnya. Di antara kita yang ramai ini, siapa yang paling banyak salahnya? Siapa baca doa? Hah? Di akhir majelis, mari kita sama berdoa. Kata Kiai Jujun, langsung Ustaz Somad baca doa. Doa ini dikabulkan Allah bukan karena Abdul Somad, tapi karena ada ibu-ibu yang ikhlas membesarkan anak-anaknya, ada santri-santri yang ikhlas menuntut ilmu agama, ada kiai yang hatinya bersih ikhlas karena Allah, ada bapak-bapak mencari makan yang halal, doanya menembus pintu-pintu langit. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Assalamu alayka ya safwatallah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.